Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar lagi insya Allah kita akan tiba di tahun 2023. Sampai lalu kemudian tahun 2024, di mana tahun itu tepatnya tanggal 14 Februari 2024 pemilu digelar untuk memilih presiden. Bahkan bisa dibilang tahun 2024 itu di samping memilih presiden, DPR, DPD juga diadakan pemilihan pilkada serentak. Walaupun bulannya berbeda tapi masih berada di tahun 2024 juga. Ini artinya tahun 2024 adalah tahun-tahun politik yang biasanya selalu diikuti dengan postingan-postingan untuk mendiskreditkan lawan-lawan politiknya. Biasanya isu-isu yang digunakan adalah jangan pilih orang yang keras radikal, membahayakan, mereka ingin mengganti Pancasila dan lain sebagainya. Ulama-ulama gak usah ikut politik karena politik itu kotor. Jangan mempolitisasi agama untuk kepentingan politik. Biasanya seperti itu yang sering-sering kita dengar menjelang tahun-tahun politik. Dibuatlah opini bahwa siapa yang beraliran keras tidak cocok untuk dipilih. Propaganda semacam ini rupanya sudah masuk ke pemikiran kita. Kita ikut membenarkan opini tersebut tanpa seleksi dari mana asal usul kata-kata keras, radikal dan sebagainya itu. Bahkan sampai ke pemilihan pemimpin ormas juga takut-takut kalau ada calon yang dianggap keras. Mereka lebih senang memilih yang dianggap moderat. Yang penting dalam pemimpinannya selamat. Pertanyaannya adalah, apa benar yang dianggap keras itu berbahaya dan yang moderat itu cocok? Siapa yang benar dan tepat antara memilih pemimpin yang keras atau moderat? Ini yang jadi pertanyaan kita. Orang yang dianggap keras terkadang beranggapan bahwa mereka yang mempropagandakan moderat adalah orang yang menyembunyikan ketakutannya. Mereka tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Kita sebagai orang yang mengaku beriman, rujukan kita adalah Quran dan As-Sunnah. Di dalam Quran surat 4, surat An-Nisa ayat 59, Allah sudah memberikan solusinya dan kita diperintahkan untuk menerima isi Al-Quran tersebut kalau memang kita adalah orang-orang yang beriman. Kecuali kalau kita sudah menganggap informasi Quran ini sudah tidak penting lagi. Di dalam firman-Nya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah orang yang memiliki kepentingan di antara kamu. Fa in tanaza'tum, maka jika kamu berlainan pendapat fi syai'in, di dalam sesuatu, farudduhu ilallah wa rasul, kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik akibatnya. Inilah solusi yang ditawarkan oleh Allah, dan itu wajib untuk kita laksanakan. Jadi kalau kita berbeda pendapat tentang sesuatu, dalam khususnya terkait milih pemimpin keras atau moderat, kembalikan aja persoalan kepada Allah dan Rasul. Apakah Allah menyuruh memilih yang moderat atau menyuruh memilih yang radikal? Ini mari kita lihat dalam Quran apakah ada perintah-perintah semacam itu. Dan ini konsekuensinya juga kalau memang kita orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, rujukannya yaitu Quran dan Sunnah. Jadi kesimpulannya, kalau kita memang orang yang beriman, untuk memilih yang tepat siapa yang akan kita jadikan pemimpin adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana Quran maupun hadis menjelaskan masalah ini. Jadi sebenarnya bukan masalah keras atau moderat, sebab istilah keras atau moderat itu adalah produk-produk barat yang dilatar belakangi oleh ketakutan mereka terhadap umat Islam yang berani melawan kebusukan mereka. Maka dibuatlah opini bahwa Islam yang keras itu membahayakan, dan itu dipropagandakan ke seluruh negara-negara di dunia. Jadi munculnya istilah keras atau tidak keras itu adalah politiknya Barat, yang merupakan bentuk ketakutan orang Barat terhadap kebangkitan Islam. Jadi istilah keras atau moderat itu adalah kepentingan Barat. Lawang zamannya Belanda saja, kalau gak ada orang yang dianggap keras, ya tidak mungkin ada perlawanan terhadap penjajah tersebut. Saat itu pun kaum muslimin yang berani menentang kedoliman penjajahan juga dicap. Apa capnya? Sebagai Islam ekstremis zaman Belanda, karena dia berani melawan Belanda. Kalau zamannya Pak Harto, biasanya dicap dengan sisa-sisa G30S PKI. Jadi kalau sudah kena cap itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah alat-alat politik. Kalau zaman sekarang capnya adalah sebagai radikal atau terorisme. Jadi semuanya itu adalah alat politik, maka itu jangan kita tertipu oleh istilah-istilah itu. Hadirin rahimakumullah, kalau kita memang orang yang beriman kepada Allah dengan kitabnya yaitu Al-Quran, mari kita lihat bagaimana Allah membimbing kita dalam memilih pemimpin. Pertama yang harus dipilih adalah orang yang beriman, bukan orang Islam tapi beriman. Kalau beriman sudah pasti Islam, tapi kalau Islam belum tentu beriman. Bisa juga kalau masih level-level Islam itu bisa jatuh kepada kemunafikan. Karena orang munafik itu juga syahadat, orang Islam, KTP-nya Islam, juga sholat, juga puasa. Tapi ada ciri-ciri khusus yang menunjukkan bahwa itu adalah munafik. Maka yang dipilih oleh Allah di sini adalah orang yang beriman, bukan radikal, bukan moderat. Orang yang beriman. Dilarang memilih orang kafir di luar Islam. Orang beriman itu adalah orang yang mulutnya, hatinya maupun perbuatannya sinkron semuanya. Artinya lahir dan batinnya cocok dengan prinsip iman dan tingkah lakunya. Mari kita lihat bagaimana petunjuk Allah terkait dengan memilih pemimpin ini. Bahkan saya kemarin itu mengikuti sarasehan yang diadakan di Masjid Al-Fatah
Sebagai narasumbernya adalah Dr. Islah. Ya intinya sama, mengajak kepada moderat bahwa semua yang orang keras, orang macam-macam itu adalah sebuah pemikiran, sebuah tafsir agama. Nah kemudian kemarin itu sebenarnya saya akan memberikan solusi yang terbaik bagaimana menghadapi radikal dan moderat. Tapi dianggap agak panjang lalu dipotong, saya nggak boleh meneruskan yang panjang itulah. Saya bilang kalau saya akan memberikan satu saran atau satu pertanyaan, saya harus berikan prolognya dulu supaya dengan prolog itu bisa dipahami maksudnya begitu. Tapi kelihatannya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ya, itu salah satu contoh. Kita lihat bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk memilih orang sebagai pemimpin, dan itu harus kita laksanakan. Pertama, surat Al-Maidah ayat 51 yang dulu pernah heboh di zamannya Ahok mencalonkan gubernur. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan jangan kamu menjadikan orang Nasrani aulia sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai teman setia, boleh saja artinya. Tapi konteksnya di sini sebenarnya dalam konteks memilih pemimpin. Ba'duhum aulia ubad. Sebagian mereka adalah pemimpin daripada sebagian lainnya. Waman, dan barang siapa yatawallahu minkum. Barang siapa yang condong atau berpaling kepada Yahudi dan Nasrani minkum di antara kami sekalian, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang berpaling itu minhum, bagian daripada Yahudi dan Nasrani. Ini ketegasan Allah. Innallaha la yahdil qaumat dzalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itu satu ayat. Yang ayat yang kedua adalah surat 3 ayat 28. La yattakhidul mu'minunal kafirina auliya. Janganlah orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Min dunil mukminin, dengan meninggalkan orang yang beriman. Artinya orang beriman itu prioritas. Pilihan kita harus orang yang beriman. Nah nanti ada tandanya orang beriman itu kayak apa? Tidak cukup KTP. Kalau KTP-nya Islam tapi kelakuannya tidak Islami. Sebab sekarang ini banyak orang Islam juga menistakan agama. Orang alim masa bisa jatuh, naudzubillah. Seperti Bal'am itu bagaimana? Bal'am itu seorang yang alim, intelek, punya ilmu Ismul A'zam. Kalau berdoa ini bergetar ars itu, mesti diterima. Bisa jatuh karena suap. Nah ini luar biasa. Maka kita rujukannya harus kembali pada Quran. Ya, jadi janganlah orang beriman itu memilih orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Waman, dan barang siapa yaf'al, berbuat zalika demikian, artinya memilih orang kafir sebagai pemimpin, falaisa minallahi fi syai'in, maka lepaslah dia dari pertolongan, tidak mendapatkan pertolongan Allah sedikit pun. Illa, kecuali antat taku minhum tuqah, kecuali karena memelihara diri, karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti terhadap mereka. Jadi ini dispensasinya dalam peraturan Islam itu begitu. Kalau terpaksa boleh. Nah, itu namanya toleransi Islam itu banyak sekali. Kalau kita sholat aja nggak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau kita kewajiban puasa lalu ada halangan, boleh tidak puasa, tapi nanti dikatakan itu bentuk-bentuk toleransi. Makanan-makanan yang diharamkan boleh dimakan ketika dalam kondisi darurat. Ini toleransi. Demikian juga seperti ini tadi. Ya. Ila antataku minhum tuqah.
Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, Allah memperingatkan terhadap diri siksanya, wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lihat yang terakhir, ayat terakhir. Itu terkait dengan orang yang memilih orang kafir sebagai pemimpin, itu adalah munafik. Dan orang munafik itu diancam oleh Allah dengan azab yang pedih. Basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alima. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang munafik bahwasanya sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa orang munafik di sini dalam konteks ini disebutkan oleh Allah dalam ayat berikutnya, alladzina yattakhidunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Orang munafik yang diancam itu disebutkan di sini orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Nah, kalau kita sudah pegang seperti ini, nggak makan kita disuap. Ya, suap itu berapa? Paling larang ya 500. 5 tahun harus menderita kalau kita salah. Di hadapan Allah luar biasa ancaman. Kalau 500.000 misalnya, berarti seharinya cuma berapa? Dibagi 5 tahun. Tidak sumbut. Makanya kita tidak boleh jual akidah ini. Kalau kita sudah prinsip seperti ini, maka pemilih itu sendiri ada yang ideologi, ada yang karena uang. Nah, kita harus ideologi, karena kita mengaku orang beriman. Ya. Sehingga disebutkan lagi oleh Allah dalam kelanjutan ayat itu, ayat bertahu indahumul izzata. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi mereka? Fa innal izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah semuanya. Jadi apa yang kami sampaikan ini dapat kami simpulkan, satu, itulah petunjuk Allah dalam memilih pemimpin. Allah tidak memerintahkan memilih yang moderat, juga tidak memerintahkan untuk memilih yang radikal. Tapi Allah memerintahkan memilih yang beriman. Maka jangan kita terpedaya oleh istilah radikal ataupun moderat. Itu adalah alat-alat politik agar segala kepemimpinan dipegang oleh orang-orang yang tidak membahayakan terhadap kepentingan barat. Contoh kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan Rasulullah. Apakah kepemimpinan Rasulullah itu bercorak moderat atau radikal? Acuan kepemimpinan Rasulullah adalah Quran. Rasulullah sebagai pemimpin mengacu kepada petunjuk Allah dalam Quran. Ternyata kalau kita melihat dalam sejarah maupun dalam Al-Quran, corak kepemimpinan Rasulullah adalah bercorak radikal, juga bercorak moderat. Dua-duanya ada. Tinggal kita memahami kapan diterapkan radikal dan kapan diterapkan moderat. Yang seperti ini dibutuhkan orang yang memahami Islam dengan memahami Al-Quran versi nuzul. Yang saya maksud dengan Quran versi nuzul adalah Quran yang diturunkan Allah pertama kali adalah Iqra, diakhiri dengan surat 5 ayat 3. Tapi ternyata yang dituliskan bukan itu. Yang ditulis adalah Fatihah pertama dan terakhir An-Nas. Kenapa jadi tidak sama? Nah, ketika kita tidak memahami Quran versi nuzul, maka untuk pemahaman terhadap Islam itu sendiri akan mengalami kesulitan. Karena tujuan Islam disampaikan, diterapkan di dunia ini adalah dalam rangka untuk menata manusia supaya selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Tapi dalam perjalanannya itu banyak hambatan-hambatan, maka disitulah munculnya ayat-ayat keras itu di situ. Seandainya nggak ada gangguan-gangguan, nggak ada ayat-ayat keras itu. Dan sehingga di sini dibutuhkan ilmu. Paling minim orang itu bisa memahami kenapa Quran diturunkan dari Iqra sampai surat 5 ayat 3 itu adalah
jawaban bagaimana Islam itu harus diterapkan seperti itu. Maka termasuk memilih pemimpin di Muhammadiyah. Nah, sebentar lagi ada musda. Kita gunakan petunjuk Allah. Jangan kita terpedaya oleh istilah-istilah moderat atau radikal. Sebab itu adalah alat politiknya orang barat. Justru kita membutuhkan pemimpin di Muhammadiyah itu yang kenceng keimanannya, paham kemuhammadiyahannya. Tujuannya apa? Agar mampu menjalankan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah, dan membenahi mana yang dianggap perlu untuk dibenahi. Butuh pemimpin tidak sekedar ngomong, tapi juga mampu merubah kondisi yang stagnan menjadi dinamis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya kira itu sebagai wawasan kita, karena sebentar lagi kita akan mengadakan musda, ya, dan bulan Desember ini juga ada muswil, musyawarah wilayah, memilih pemimpin di tingkat wilayah Muhammadiyah tanggal 24 dan 25. Kalau di Mojokerto ini mungkin antara bulan 1 atau bulan 2, tergantung sikon. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.